Baik, kami dari kelompok If Device is CUDA CPU K2 Sistem Paralel dan Distribusi yang terdiri atas saya, Razi Rahman Widyadana dengan NIM 135230004. Saya Samarit Alfarisi dan NIM 135230074. Saya Farad Alaputra dengan NIM 135231118. Baik, jadi dari demo ini kita akan mendemonstrasikan algoritma paralelisasi terkait algoritma Sobel, di mana algoritma sebelumnya git status dulu. Ini ada udah. Ini berkitar tentang algoritma Sobel yang merupakan algoritma yang mendeteksi perubahan intensitas warna atau gradien. Jadi semacam edge detection menggunakan matriks konvolusi 3x3 yang ada 2, yaitu pertama pada sumbu X dan pada sumbu Y. Kemudian di sini ada 3 jenis mode. Yang pertama itu gradient magnitude, binary threshold, dan multilevel threshold. Di sini proses Sobel, proses input-output dan processing Sobelnya akan dihitung waktunya dan akan menghasilkan result CSV. Untuk semua program sudah saya buat program bash yang akan menjalankan semua mode dan juga semua gambar, dan semua hasilnya akan tersimpan pada result CSV. Ini mari kita run serialnya. Oke, bisa lanjut. Baik, tadi sudah dijelaskan secara oleh teman saya Hasan, maka selanjutnya kita akan melanjut ke OpenMPI. Nah, di sini kami akan menggunakan 4 VM serta 3 VM nantinya pada percobaan OpenMPI ini. Oke, pertama-tama akan di-run terlebih dahulu OpenMPI yang menggunakan 4 VM. Oke, sambil menunggu hasil dari OpenMPI, saya akan menjelaskan apa sih paralelisasi yang terletak pada OpenMPI ini. Jadi, inti dari OpenMPI ini dia adalah paralelisasi pada tingkat baris, yang dimana setiap baris yang mendapat komputasi akan dibagikan kepada proses-proses secara evenly atau secara rata. Nah, utamanya itu terdapat pada MPI Complot. Bisa ke bawah. Nah, di sini MPI itu diinisialisasi dengan MPI Combine dan MPI Concise. Yang dimana di sini dia akan mendapatkan proses-proses mana saja yang dapat digunakan serta rank-rank yang dimiliki setiap proses. Yang dimana rank 0 merupakan master dari proses tersebut. Lalu selanjutnya, rank master akan melakukan suatu iterasi yaitu pada vektor intro size, yang dimana dia akan membagi baris-baris yang dapat dikomputasi menjadi bagian-bagian yang setara yang nantinya akan dibagikan kepada proses-proses lainnya. Lalu selanjutnya, ke bawah lagi. Nah, pada proses ini adalah inti di mana paralelisasi terjadi, yaitu ketika rank sama dengan 0 atau dia merupakan master daripada proses, dia akan melakukan iterasi dan melakukan send kepada proses-proses lainnya. Sedangkan jika proses tersebut bukan rank 0, maka dia akan melakukan receive dari data-data yang telah dikirimkan oleh si proses master. Lalu selanjutnya, masing-masing dari proses yang bukan master akan melakukan solve range masing-masing untuk menghitung hasil dari data tersebut. Lalu pada akhirnya, jika dia merupakan rank 0, dia akan melakukan suatu recv, yaitu di mana mendapatkan suatu gather fee, yang di mana dia itu akan mendapatkan data-data dari proses-proses lainnya dan menggabungkannya serta mengeluarkan output. Seperti itu. Baik, selanjutnya akan di-run kembali dengan menggunakan 3 VM. Ini sedang melakukan copy terlebih dahulu. Nah, dapat dilihat di sini bahwa beberapa gambar memiliki proses yang lebih cepat, seperti pada Birds menggunakan mode 1 dan mode 2, mode 1. Namun, juga ada beberapa gambar yang memiliki waktu proses lebih lama pada OpenMPI daripada serial. Hal ini sangat masuk akal, di mana OpenMPI ini merupakan distributed memory, yang dimana diperlukan suatu komunikasi, jaringan, serta sinkronisasi yang menyebabkan suatu overhead ketika proses komunikasi tersebut lebih lama daripada proses untuk processing itu sendiri. Sehingga OpenMPI ini dapat disimpulkan bahwa merupakan suatu metode yang cocok ketika gambar merupakan gambar yang besar, sehingga overhead dari komunikasi tidak terlalu berpengaruh. Baik, sekarang kita akan membandingkan gambar yang dihasilkan oleh OpenMPI beserta dengan serial. Nah, bisa dilihat di sini bahwa ini adalah gambar serial dan ini adalah gambar yang dihasilkan oleh OpenMPI.
Terdapat kemiripan yang sangat tinggi ini dihasilkan oleh OpenMP serta serial, namun mungkin bisa diidentifikasi beberapa perbedaan yang dihasilkan, dan itu sangat wajar. Kenapa? Karena pada proses OpenMP ini dilakukan secara bersamaan, yang dimana penggabungan serta perhitungan pembulatan itu dapat memberikan hasil-hasil yang berbeda secara byte. Jadi gambarnya mirip, cuma tidak byte exact. Baik, selanjutnya saya juga akan membandingkan hasil dari OpenMP yang menggunakan 3 VM dengan serial. Dapat dilihat juga bahwa yang menggunakan 3 VM ini hasilnya lebih baik daripada yang menggunakan 4 VM. Namun tentu tetap ada beberapa gambar yang melakukan proses lebih lama daripada serial. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan lebih sedikit VM, maka lebih sedikit proses yang diperlukan untuk berkomunikasi, sehingga overhead-nya lebih kecil. Namun di sini tetap overhead lebih besar daripada waktu pemrosesan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan gambar tersebut. Baik, untuk selanjutnya akan kita lanjut ke OpenMP. Baik, mari kita lanjut ke bagian OpenMP. Mari kita run all test. Oke, jadi di sini untuk bagian OpenMP merupakan library yang akan menggunakan berbagai macam banyak thread. Di sini pada bagian run all test-nya, dia akan menggunakan thread jumlah 1, 2, 4, dan 8, dan untuk semua mode dan semua gambar. Oke, untuk OpenMP sendiri di sini, dia akan menggunakan semacam template base specialization. Jadi kodenya di sini pada saat kompilasi dia akan menghasilkan kode yang sesuai modenya sendiri. Jadi tidak menghasilkan kode yang di luar mode yang diperlukan. Selanjutnya di sini pada OpenMP di sini ada pragma directive, yaitu pragma om paralel. Di sini pragma om for schedule static noise. Jadi di sini untuk setiap iterasinya akan dikirimkan kepada thread-threadnya, dan untuk setiap pemrosesannya akan ditentukan secara statik dari awal compile. Ini tentu saja dapat menjadi peningkatan performa yang bagus ketika jumlah inputnya tidak begitu besar. Jadi seluruh jumlah iterasinya dapat dibagikan dengan lancar ke seluruh thread. No wait ini juga menandakan bahwa thread akan langsung mengirimkan tanpa perlu menunggu thread lain. Di sini ada algoritma Sobel pada umumnya, dan di sini ada menggunakan inrow. Inrow ini merupakan salah satu struct yang dibikin untuk mengakses memori bukan melalui indeks, tapi melalui langsung perkalian matriksnya, matriks memorinya. Dan di sini ada ini semacam reference saja. Selanjutnya di sini main untuk menjalankannya, dan di sini ada bagian untuk mencatat hasil. Dan di sini mari kita bandingkan dengan hasil serial. Baik, di sini dapat dilihat bahwa hasil dari OpenMP sangat meningkatkan performa dari processing Sobel, karena pertama tadi processing thread dibandingkan dengan distributed memory, ini menggunakan shared memory, memiliki overhead komunikasi yang lebih sedikit, dan juga pembagian input gambarnya dapat dijalankan dengan lebih baik, dan juga karena menggunakan schedule static dan juga ukuran gambarnya tidak terlalu besar, jadi seluruh bagian gambarnya dapat dibagikan dengan baik secara ke seluruh thread dan dapat dijalankan dengan lebih cepat. Dapat dilihat di sini bahwa hasilnya dapat mencapai 0, yang berarti ini di bawah 1 milisecond. Namun walaupun begitu tetap ada beberapa bagian yang lebih besar, karena terkadang pemrosesan juga terkadang ada yang lebih besar, mungkin ada cache miss-nya atau file sharing. Di sini juga ada beberapa bagian yang cukup besar, dan itu untuk OpenMP. Mungkin dapat dilanjut. Oh ya, untuk hasil gambarnya kita mungkin pakai visual ya. Fish. Serial. Sini dapat dilihat bahwa hasil gambarnya tidak beda jauh, tapi mungkin kalau misalnya
menggunakan compare atau menggunakan diff akan terdapat perbedaan hasil perhitungan karena mungkin pada thread-threadnya memiliki hasil perhitungan yang berbeda dan algoritmanya yang tidak persis sama saat pembagian penugasan dan juga algoritma kalkulasinya. Oke, selanjutnya akan ke FX2. Oke, berikut adalah metode FX2, di mana FX2 ini adalah set instruksi yang berada di dalam CPU. Jadi anggap aja si FX2 ini suatu hardware yang memungkinkan CPU untuk menjalankan operasi SIMD, single instruction dan multiple data. Jadi di sini, nah jadi alih-alih dia menghitung satu pixel satu persatu, di sini SIMD memungkinkan untuk melakukan perhitungan secara per 8 pixel. Nah, kemampuan itu diimplementasikan melalui, contohnya di sini adalah instruksi _mm256 set 1, di mana set 1 ini adalah meng-assign suatu value ke suatu baris memori dengan sebanyak 8. Jadi misalkan nanti ada 8 baris memori, contohnya di sini akan berisi -1 untuk si kernel X ini di pojok atas, pojok atas kiri. Sama halnya dengan untuk kernel Y, kita assign masing-masing sehingga memiliki tiap assignment ini ke dalam 8 baris memori. Turun ke bawah. Nah, intensity level ini merupakan pre-compute value yang memapping dari 0 sampai 255. Agar apa? Biar ini salah satu optimasi, tapi bukan para termasuk yang paralel utamanya, yaitu agar nanti langsung lookup table ke nilai intensity levelnya. Terus apply threshold. Nah, di sini threshold ini menggunakan operasi intrinsik atau set instruksi berbagai macam yang memungkinkan langsung dalam per 8 data. Contohnya di sini adalah square PS, di mana bisa langsung men-square root 8 data sekaligus. Kemudian ada lagi set 0, di mana berarti langsung aja mengassign nilai 0 ke 8 baris memori. Contohnya seperti itu. Nah, minusnya di sini adalah, turun sedikit, kita perlu menghandle di mana jika jumlah pixel itu tidak habis dibagi 8. Jadi contohnya di sini kita melakukan while terhadap 8 pixel tersebut sampai di mana suatu saat turun dikit. Oh ya, jangan lupa ini kenapa perlu ada konversi 8 bit jadi 23 bit integer. Misalkan saja hasil perkalian kernelnya itu menghasilkan angka lebih dari yang bisa ditampung oleh 8 bit. Jadi kita perlu mengekspand si angka tersebut menjadi 32 bit untuk dalam hal komputasi. Kemudian barulah kita melakukan komputasi Sobel tersebut. Turun sedikit. Lagi, nah nanti akhirnya akan di-pack kembali ke jadi menuju 8 bit agar tadi kembali ke representasi awalnya. Turun. Nah, disinilah dimana saat ketika jumlah pixel itu tidak habis dibagi 8, kita perlu dalam tanda kutip melakukan penghandlean terhadap edge case. Jadi sisanya itu ya udah terdapat berapa kita akan tampung. Jadi nggak persis 8, tapi mungkin aja nggak semuanya terisi. Seperti itu. Turun. Udah, mungkin itu. Jadi di FX2 ini tantangan utamanya itu yaitu handling border pixel sama data alignment. Nah, untuk pixel di tepi yang tidak cukup untuk memenuhi vektor width 8, diproses sisanya secara scalar. Jika tidak ada yang tidak align, maka akan digunakan unalign load store instructions. Oh ya, tadi ada juga instruksi load atau load yang _mm_load. Nah, itu dia memungkinkan untuk mengolah 8 data langsung sekaligus. Seperti itu. Udah di dong? Udah ya salurannya. Nah, di sini merupakan hasil lebih cepat semua. Terdapat miss pembacaan tadi karena di sini yang satunya di loopnya per mode, satunya lagi loopnya per mode-nya secara urut gitu. Jadi secara overall dan by teori FX2 terbukti lebih cepat menjalankan algoritma Sobel ini. Mengapa? Karena alih-alih 1 pixel per instruksi, FX2 ini memungkinkan kemampuan CPU untuk mengkomputasi 8 pixel per instruksi. Untuk sumbernya seperti itu. Lanjut ke CUDA. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke metode dari CUDA. Nah, di sini akan dilihat terlebih dahulu, dan sambil menunggu hasil, saya akan menjelaskan bagaimana cara CUDA memparalelisasi proses dari Sobel Edge ini. Nah, CUDA ini merupakan proses yang membagi masing-masing pixel ke dalam thread-thread pada GPU, sehingga satu pixel akan diproses oleh satu GPU. Yang dapat dilihat di sini pada fungsi global void Sobel kernel, yang dimana itu merupakan fungsi yang hanya dapat dieksekusi pada device. Nah, di sini untuk setiap pixel X dan Y itu akan berlokasikan pada blok ID X, blok DIM X ditambah dengan thread ID X, itu untuk X dan Y untuk Y. Nah, lalu selanjutnya akan mengecek tetangga, yaitu 3 kali 3 bloknya untuk mencari SX, SY, serta G. Nah, G di sini juga menggunakan square root F yang nantinya akan penting untuk di penjelasan akhir. Lalu hasilnya akan disimpan pada output Y dikali width tambah X.
Lalu selanjutnya di sini ada fungsi yang dimana jika menggunakan CUDA ini, maka gambar-gambar yang akan diproses itu harus dilakukan suatu allocation agar dapat dipindahkan dari host menuju device. Nah, disinilah overhead di mana overhead CUDA ini terletak. Di sini dapat lihat bahwa terdapat CUDA malloc, lalu ada CUDA memcopy. Nah, tujuan dari CUDA malloc dan CUDA memcopy ini adalah untuk mengalokasikan memori-memori pada di host yang tidak dapat digunakan pada device, dan itu akan biasanya memberikan overhead yang cukup besar. Lalu setelah itu akan dilaksanakan Sobel kernel dengan berukuran grid size dan juga block size. Di sini block size-nya ada 16x16 serta grid size-nya nanti akan berukuran block size x width dibagi dengan block size serta block size y height dibagi dengan block size y. Nah, lalu setelah itu nanti pada akhirnya akan dilakukan akan dilakukan CUDA memcopy, yaitu di mana hasil dari Sobel kernel ini akan di-copy lagi sehingga akan dapat diakses oleh host kembali, yaitu CUDA memcopy device to host. Lalu akhirnya akan dilakukan free pada alokasi memori yang telah dilakukan. Nah, di sini kami telah juga melakukan suatu optimasi yang dimana kami melakukan CUDA ini menggunakan shared memory, yaitu ditandai dengan extend shared unsigned tile itu, yang dimana sehingga nanti ketika para thread di dalam suatu tile itu ingin mengakses pixel-pixel tersebut, mereka tidak harus ke global memory secara terus-menerus. Itu akan memakan waktu I/O yang sangat lama, tapi mereka akan mengaksesnya melalui shared memory yang akan menggunakan waktu I/O yang jauh lebih singkat. Lalu di sini ada pemrosesan sync-trace untuk melakukan suatu sinkronisasi untuk meningkatkan suatu throughput. Lalu terakhir akan melakukan square root f. Lalu hasilnya akan di-run pada fungsi main. Oke, selanjutnya kita akan membandingkan hasil dari CUDA dengan hasil prosesan dari serial. Kita bakal membandingkan sampai kita akan coba untuk membandingkan Oke, dapat dilihat misalnya pada BERTS dengan mode 0 pada CUDA itu memerlukan proses sebanyak 15 milisecond, sedangkan pada serial ia membutuhkan waktu sebesar 3 milisecond. Namun, dapat dilihat pada FISH yang pada mode 0 di CUDA membutuhkan waktu 12 second, sedangkan pada serial membutuhkan waktu sebesar 394 milisecond. Nah, dapat dilihat juga bahwa sebagian besar proses yang dilakukan oleh CUDA memiliki processing yang jauh lebih cepat daripada serial. Itu karena CUDA ini merupakan paralel dalam level data, di mana setiap thread itu melakukan fungsi yang sama, yaitu Sobel, namun pada pixel-pixel atau data yang berbeda. Nah, namun terdapat beberapa gambar yang memiliki prosesnya yang lebih lama daripada serial. Hal tersebut seperti yang telah saya mention, di mana CUDA ini memiliki overhead yang cukup besar pada alokasi dari CUDA memcopy, CUDA allocation, dan juga CUDA allocation dari device ke host. Itu merupakan overhead yang menyebabkan proses CUDA itu lebih lama daripada serial. Lalu di sini selanjutnya kita membandingkan hasil gambar yang dihasilkan oleh CUDA serta yang dihasilkan oleh serial. Nah, selanjutnya dapat dilihat bahwa hasil gambar yang dihasilkan oleh CUDA serta dihasilkan oleh serial ini memiliki kemiripan yang sangat tinggi. Namun pasti secara byte exact gambar yang dihasilkan oleh CUDA akan berbeda dengan yang dihasilkan oleh serial. Hal tersebut karena oleh penggunaan fungsi-fungsi yang berbeda seperti yang saya sudah mention sebelumnya, yaitu square root f. Yang mana square root f ini akan melakukan suatu floating point arithmetic pembulatan yang dimana akan menghasilkan hasil yang berbeda secara exact dengan serial, sehingga akan menghasilkan hasil yang berbeda dengan serial namun memiliki tingkat kemiripan yang tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa CUDA ini sangat baik untuk memproses gambar-gambar yang berdimensi besar, sedangkan jika berdimensi kecil maka hasil dari CUDA tidak terlalu signifikan. Baik, berikut ada perbandingan byte to byte dari hasil gambar yang dihasilkan oleh CUDA serta yang dihasilkan oleh serial. Dapat dilihat bahwa pada byte ke-329, 330, sampai 338, semuanya memiliki perbedaan. Namun, pada beberapa byte itu memiliki perbedaan yang sangat sedikit, seperti misalnya pada byte 329 itu hanya berbeda 2, lalu byte 330 hanya berbeda 10. Namun tentu pada byte-byte lain mungkin terdapat byte-byte yang berbeda, seperti 334, di mana 150, satunya lagi 151. Hal tersebut dikarenakan oleh pembulatan yang berbeda, lalu sinkronisasi serta pemrosesan secara paralel yang dilakukan bersamaan, sehingga pada setiap thread yang melakukan suatu pemrosesan bisa saja menghasilkan hasil-hasil yang berbeda ketika digabungkan. Jadi meskipun secara visual kedua gambar itu mirip, mungkin saja ada sedikit terlihat kecil sekali perbedaan byte yang merupakan selisih floating point pixel yang sangat kecil. Mungkin itu saja hasil demo dari kami. Terima kasih para asisten yang telah menyimak hingga akhir ini.